Sok ngacung dah malu sarekan mau ke masjid di Hoream panas. Astagfirullahaladzim. 100.000 atau saya naikkan 500.000? Karena namanya guru itu biasanya tidak boleh menyalahkan jawaban. Semua jawaban itu benar, cuman tidak tepat seperti yang oleh guru inginkan. Itu aja masalah. Kemampuan mencari ridha Allah. Saya tutup ya, sementara benar tapi belum tepat. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang telah membangun kota Madinah selama kurang lebih 8 tahun itu sudah cukup membuat gentar, termasuk Abu Sufyan, pemimpin musyrikin Quraisy waktu itu, yang masih bertahan untuk tidak menjadi muslim atau masuk Islam. Akhirnya dia pun tunduk dan patuh dan menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Bukan menyerahkan diri kemudian diborgol, tidak. Tetapi dia menyerahkan dengan hati. Tidak ada pilihan untuk menjadi muslim. Tidak ada pilihan lain. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah menjadi muslim, dia tetap menjadi tokoh. Dia tetap menjadi tuan. Bahkan Nabi menjamin ketika terjadi Futuh Mekah, dibukanya kota Makkah, kata Nabi, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan pun aman. Menurut riwayat, ternyata Abu Sufyan sudah memeluk Islam. Akhirnya mereka yang berlindung di rumah Abu Sufyan pun aman. Bahkan pada akhirnya, ketika ada satu sahabat yang mengatakan al-yauma yaumul malhamah, hari ini adalah hari balas dendam. Umat Islam yang diusir dari kota Makkah ke Madinah, sebagian sahabat marah masih, dan mereka kemudian mengungkapkan kalimat itu. Saatnya kami balas dendam terhadap kalian. Saatnya kalian akan kami sembelih semuanya, kata dia. Nabi langsung menegur sang sahabat tadi, la al-yaum yaumul marhamah. Kata Nabi, hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi bukan tanggal 24 Februari hari kasih sayang. Ya. Sejak dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak, Bu? Ibu-ibu kenal hari kasih sayang tanggal berapa, Bu? Bukan? Hah? Tanggal berapa? Kita umat Islam seharusnya mengenal hari kasih sayang itu adalah justru pada saat Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Makkah saat ini, 1445 tahun lebih. Ya. 1445 tahun sekarang kita. Masuk 1445 tahun. Itu kan saat Nabi hijrah tambah 13 tahun. Itu kan saat itu. Semenjak Nabi diutus itu, Nabi sudah Nabi dinobatkan oleh Allah itu sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat artinya kasih sayang. Nabi tidak pernah diutus oleh Allah kecuali setiap kata dan kalimatnya, setiap hati nurani kasih sayang dan cintanya, setiap sikap dan tindakannya kecuali adalah kasih sayang Allah untuk alam semesta. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia jadi umat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau jadi umat Nabi Muhammad, ya jangan sekali-kali kita punya rasa dendam. Bahkan pada saat ada kesempatan untuk menyembelih itu orang-orang Makkah saat itu, Nabi justru kemudian mengumumkan, hari ini adalah hari kasih sayang. Maka seluruhnya dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan akhlak yang begitu agung dan mulia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka masuklah mereka ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong. Masya Allah. Lihat hijrah. Halo? Halo? Sampai jam 11 katanya boleh. Boleh? Kalau nggak boleh ya udah, saya cukupkan sekian aja. Insya Allah ya. Yuk kita duduk sejenak. Untuk apa? Kata sahabat, nu'min sa'. Yuk kita beriman Bapak Ibu sekalian. Yuk kita duduk, begitu ajakan para sahabat. Kalau ngajak duduk itu bukan mau ngobrol, mau ngopi. Ada nggak di antara Bapak yang ngajak ngobrol sama tetangganya, Pak? Kita duduk beriman sejenak. Pernah begitu? Belum kayaknya. Ngaku aja belum. Ya kita duduk seperti ini beriman sejenak. Artinya bagaimana duduk ini kita jadikan sebagai saat-saat kita meningkatkan iman kita pada Allah. Iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita kepada kitabullah, konsep hidup, the living constitution. Aturan hidup yang tidak pernah terjadi perubahan dan cukup layak sampai hari ini. Kalau ada di antara Bapak yang terbiasa dengan hukum dan perundang-undangan, hari ini teriak banyak kalangan pakar undang-undang yang menginginkan lahirnya the living constitution. Mereka butuh semacam konstitusi, undang-undang dasar buat kehidupan yang tidak perlu ada perubahan. Yang sekarang kita Indonesia saja sudah mengalami 4 perubahan. Dan terakhir kami termasuk DPD RI minta perubahan yang kelima kalau boleh. Untuk apa? Supaya DPD punya status dan kekuatan hukum yang sama. Kewenangan yang sama dalam pembentukan undang-undang dengan DPR. Untuk apa? Menciptakan keseimbangan. Supaya tidak ada arogansi dalam satu lembaga tertentu. Seperti dulu MPR RI. Menjadi lembaga tertinggi, kemudian dengan reformasi diturunkan statusnya tidak tertinggi, tapi hanya menjadi lembaga negara tinggi, termasuk DPR dan DPD. Hanya DPD belum mendapatkan kewenangan memutuskan satu undang-undang menjadi perundang-undangan. Undang-undang dasar di negara manapun hari ini menuntut adanya selalu perubahan. Tidak terkecuali kiblat demokrasi dunia yaitu Amerika. Undang-undang dasarnya telah mengalami perubahan yang begitu sering dan banyak. Para pakar konstitusi bermimpi, kenapa kita tidak memiliki sebuah konstitusi yang living? Kata mereka, the living constitution. Konstitusi yang tidak perlu ada perubahan. Kapan saja dan di mana saja. Untuk persoalan apapun. Dengan konstitusi ini, Al-Quran, kita bisa menentukan kehidupan. Bahkan salah satu tingkat kecerdasan tertinggi yang kita butuhkan. Ibu, coba apa? Kecerdasan yang kita perlukan dalam hidup ini ngomong-ngomong apa? Yang sangat kita butuhkan, Bu. Apa? Kemampuan apa? Saya bantu, kecerdasan itu dasarnya adalah kemampuan. Kemampuan itu cek orang Sunda mah loba kabisa. Masak bisa, di kantor bisa, ngetik bisa, main handphone bisa. Halo? Ya enggak, ngeplog bisa, loba bisa, itu tanda orang cerdas. Betul Bu?
Cek kurang Sunda nusanes mah naon istilah nanti masagi cenanya. Ngajar bisa, ngaos bisa. Jantan ustadzah, ustadz tiasa di mana-mana, alhamdulillah. Itu yang disebut dengan orang cerdas. Have more than one ability. Dia memiliki lebih dari satu kemampuan dan kebiasaan. Cik, Bu, Pak, saya ingin tanya. Salah satu tingkat kemampuan yang sangat diperlukan oleh kita dan paling menentukan hidup kita diantaranya apa? Ada Pak Hadian? Ini lumayan, ini ada kuisnya, Pak. Boleh? 100.000 yang tahu. Halo? Lumayan. Tapi jangan buat ngerokok ya. Ngopi boleh. 100.000 atau saya naikkan 500.000? Tapi harus tepat dengan apa yang saya maksudkan. Karena namanya guru itu biasanya tidak boleh menyalahkan jawaban. Semua jawaban itu benar. Cuman tidak tepat seperti yang oleh guru inginkan. Itu aja masalah. Betul nggak, Bu? Betul tidak? Yang penting gurunya jujur. Jangan cari jawaban yang lain. Dia sudah punya satu jawaban. Nggak boleh diganti dengan jawaban yang lain. Kalau pas tepat, nah dia dapat 500.000. Ayo, ngacung aja memang ada yang salah. Apa? Kemampuan yang sangat kita perlukan dalam hidup. Bersyukur dan bersabar benar, tapi belum tepat. Bu, di belakang. Kemampuan beriman sama betul, tapi belum tepat. Ini buat yang tepat aja. Bu, Pak, sok ngacung dah mau dicarekan mau. Kemampuan menghafal betul, tapi belum tepat. Membaca juga betul, iqra. Benar, tapi belum tepat. Jujur, pas, tapi belum tepat. Mengetahui jati diri benar, tapi tidak tepat. Perubahan benar, belum tepat. Amanah benar, belum tepat. Berpikir benar, belum tepat. Semangat belajar benar, belum tepat. Berhijrah benar, belum tepat. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri agak masuk sedikit, tapi belum tepat. Kemampuan spiritual bagus, tapi belum tepat. Ikhlas. Ya, benar, belum tepat. Kemampuan saya. Kemampuan kita diciptakan sebagai Allah, sebagai khalifah. Kemampuan kita itu bukan kemampuan, kita sudah diberi oleh Allah. Ya, menjadi orang-orang dan bertugas sebagai khalifah, belum tepat. Kemampuan belajar sepanjang hayat. Kemampuan belajar sepanjang hayat, benar, tapi belum pas. Integritas dan harga diri. Integritas dan harga diri, belum. Ibu, iman takwa belum. Gimana, Bu? Menghadirkan Allah dalam hatinya. Hampir sebenarnya, cuman belum pas. Kenapa? Berpikir positif. Otaknya seperti apa? Kemampuan otaknya sehat. Kemampuan intelektual belum.
Kemampuan mencari ridha Allah. Saya tutup ya, sementara benar, tapi belum tepat. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Yang ketiga al-furqan. Apa al-furqan? Kemampuan membedakan. Itu bukan kemampuan sederhana. Bayangkan Bapak nih, kalau Bapak dapat duit misalkan 1.000 US dollar dengan 100.000 rupiah. Ini cuma 1.000 Pak. Yang ini 100.000. Secara angka besar mana? 100.000 secara angka. Tapi nilai dolar atau rupiah. Ambil yang 1.000 atau ambil yang 100.000? Yang 1.000. Itu namanya kemampuan membedakan. Lihat hebatnya orang, tapi lihat substansi dan hakikat kehidupan. Jangan lihat dunia seperti ini yang begitu halwatun khadirah, hijau dan sangat menarik. Semakin kaya kita, bahagia kelihatannya. Sementara kata Allah, akhirat dilupakan dan ditinggalkan. Pertanyaannya, bagaimana seorang Abu Bakar itu bisa berjiwa seperti ini? Halo? Kata bapak-bapak, kalau kagak keluarin semua rumah juga, ntar saya tidur di mana? Halo? Semua di rekening dikuras semuanya hari ini juga. 1 Muharram saya keluarkan semua harta. Kata istrinya, "Mah, buat apa itu?" "Sedekah," kata Ustaz. Salah sih bilangnya kata Ustaz. Begitu dikeluarkan, Rasulullah pun bertanya, "Ma'abqaita?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Dia katakan Allah dan Rasul. Kenapa? Imannya sudah sampai pada tingkat bahwa waktu inilah yang dia hanya miliki. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Bahkan dia tidak pernah terpikir menjadi seorang khalifah pertama pengganti Rasulullah. Yang dia tahu inilah waktu milikku. Maka waktu inilah kesempatanku untuk melakukan perubahan. Termasuk bagaimana aku bisa melakukan kebaikan dan perbaikan. Seluruh hartaku untuk perbaikan bangsa dan kemanusiaan. Maka dia keluarkan. Kenapa? Sebab dia tidak pernah menjamin 1 detik lagi masih hidup di muka bumi. Allah. Susah ya Pak ya? Saya juga sama. Bingung. Itulah kenapa Abu Bakar Siddiq itu kalau imannya ditimbang seluruh umat dengan imannya Abu Bakar kecuali Rasulullah Muhammad SAW, itu masih berat iman Abu Bakar Siddiq. Halo, Bu, mau kayak Abu Bakar atau Abu Jahal? Jangan ya kalau Abu Jahal mah teng-tengan gitu. 10 menit deh. Teruskan? Ya, mudah-mudahan insya Allah tepang dehnya sana suatu kita. Orang selesaikan nih 10 menit deh. Nah, sekarang tadi saya katakan hijrah. Selesai sudah hijrah tempat. Dari Makkah ke Madinah sudah ditutup pintunya. Dalam pengertian nggak usah pindah. Nggak apa-apa, sekarang tinggal di Makkah. Dulu memang diingatkan siapa yang tidak pergi berhijrah dalam keadaan zalim terhadap dirinya. Dia mampu berangkat tapi tidak mau berangkat. Maka terancam dengan neraka jahanam waktu itu. Sampai ada orang sekelas Habib bin Dhamrah. Sakit dia tidak bisa, sudah tua.
Begitu turun ayat dan disampaikan oleh orang Madinah kepada orang Makkah. Dan banyak orang di Makkah itu yang muslim tidak berani untuk hijrah. Begitu turun ayat tersebut dia katakan, aku tidak termasuk orang-orang yang lemah. Tolong panggung, cek di orang dipanggul. Apa istilahnya? Tolong gotong saya. Anak-anakku tolong gotong saya. Bawa aku hijrah ke Madinah. Aku bukan orang lemah. Walaupun dia termasuk orang lemah, sakit. Sudah tua. Sampai mendekat Tan'im, dia pun wafat. Disitulah turun ayat ini Bapak Ibu sekalian. Surah An-Nisa ayat 100. Dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapapun yang berhijrah. Tadi hijrah sudah tidak ada lagi, pindah tempat dari satu yang disebut kota Makkah ke Madinah, tetapi kata Nabi jihadun waniyah. Sekarang yang ada adalah daya juang, Bu. Perjuangan mau ke sini berat banget. Lawan. Enggak. Aku harus hadir hari ini di masjid bersama dengan saudara-saudara. Mah, datang sampaikan salam kalau mau ketemu di masjid. Itu namanya jihad. Mengerahkan seluruh kemampuan kita, berat banget mau ke masjid itu. Makanya Rasulullah mendahulukan kata jihad. Jihad itu jangan diartikan cuma motong kepala orang yang tidak beriman. Itu hanya salah satu bagian, itu pun pada saat ada aturan hukumnya. Diikuti dasar hukumnya, jangan main penggal aja, apalagi main bom aja di tengah jalan. Orang nggak salah apa-apa di bom. Kata dia, bagaimana nggak salah, dia kan kafir. Betul, tapi lihat kenapa Nabi tidak membom dan kemudian membantai orang-orang yang tidak beriman saat itu. Contohlah Nabi. Kalau ingin tahu pengertian khilafah, contoh Nabi. Nabi bagaimana bisa hidup berdampingan dengan seluruh kaum manusia, bukan hanya orang yang beriman. Dengan lihat Yahudi waktu itu, kita sekarang mencegah orang Yahudi ke Indonesia. Dulu Nabi Muhammad bersama orang Yahudi di kota Madinah Munawwarah, ditampung oleh Nabi, dibersamai oleh Nabi, sampai mereka melakukan berbagai macam pengkhianatan terhadap konstitusi, Wathiqatul Madinah, undang-undang Madinah Munawwarah. Mereka mengkhianatinya, baru diusir oleh Nabi SAW. Dalam hukum kemanusiaan, dalam hukum ketatanegaraan, siapapun yang mengkhianati negara, wajar diusir. Boleh? Boleh diusir? Boleh. Lihat dulu kita disebut subversif, gak dikasih hak apa-apa. Dalam hukum ketatanegaraan itu biasa. Mengusir sekelompok orang yang tidak patuh terhadap undang-undang. Boleh. Boleh. Halo. Halo. 5 menit lagi. Jadi yang pertama adalah jihadun. Jangan disalah tafsirkan dan disalah artikan. Ketika ada sekelompok orang menyalah artikan dan mempergunakan Pancasila secara salah, bukan Pancasilanya yang gak boleh diajarkan. Luruskan ajarannya, pengertian amannya. Setuju? Begitupun tentang khalifah, tentang khilafah, ayat tentang jihad bukan tidak boleh ajarkan, justru ajarkan dengan pemahaman yang benar. Ukur kebenaran dari mana? Lihat Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dia berjihad? Begitu ditaklukkan, dia bayangkan, bukan dibantu. Yang terjadi di Spanyol waktu itu, umat Islam dikalahkan, langsung dibantai. Nggak mau dibantai, harus ganti nama, Bu, dari Abdullah menjadi Edward, atau dari Muhammad jadi Coklato, misalkan bahasa Spanyol umpamanya, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang yang dari musyrikin Quraisy, kalau aku tahu tidak jadi muslim, ganti Bismikallahumma. Oke, Bismikallahumma. Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Muhammadun Rasulullah. Kalau kami tahu engkau adalah Rasulullah dan mengakui, kita gak perlu perjanjian. Tolong coret Rasulullah. Ganti, baik ganti Muhammad bin Abdullah. Coret. Kalau bicara perundang-undangan tentu 1 jam lagi. Mau? Cuman ngangguk-ngangguk aja, nggak bilang boleh. Baik Ibu, ya. Jadi tinggal sekarang itu apa, Bu? Jihadun. Yang kedua nih, niat. Jadi kalau mau membuat perubahan tahun ini, berjuanglah Bapak Ibu sekalian. Harus berjuang. Ke masjid Hoream itu ya. Panas. Astagfirullahaladzim. Saya sudah niat jalan ke masjid. Ikut berjamaah. Apa susah? Sudah niat kuat begitu, Bu. Tadi sudah disampaikan banyak penghafal Quran luar biasa, Bu. Ngomong-ngomong ingin hafal Quran enggak, Bu? Betul. Ingin atau sudah niat? Bingung lagi. Bedanya ingin dan niat emang apa, Ustadz? Makanya ngajinya yang bener napa? Ngaos sareng para ajengan para ulama. Teruskan bentenna iradah keinginan sareng niat. Niatnya sahur al-Imam Syafi'i. Qasdul fi'li qasdu syai'i muqtaranat bi fi'lihi. Sengaja mau melakukan sesuatu. Bu, bade ka mana? Bade ka masjid. Tapi masih ngagoreng. Bu, bade ka mana? Bade ka masjid. Eta mah teu acan niat, Bu. Nah, tos gining kieu, tos keluar, angkat tos nuju ka masjid. Bu, bade ka mana? Bade ka masjid. Kitu aya naon? Aya pangaosan. Ngiring mangga. Ngiring. Tah eta niat nabi. Sengaja melakukan sesuatu atau menyengaja kepada sesuatu bari dibarengan disarengan dengan perbuatannya. Makanya niat sholat itu dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Sebelumnya mah usolli kanggo ngabantos hati. Itu pun bagi yang mau, makanya disebutkan mustahab. Yang tidak enggak apa-apa, enggak usah bilang bid'ah. Yang nggak mau bilang usolli nggak apa-apa. Yang pakai usolli niatnya bukan sunnah, itu mustahab oleh para ulama. Diresep supaya apa? Membantu hati. Jangan sampai nanti pas Allahu Akbar niatnya usolli fardhol asri padahal zuhur. Itu yang tidak boleh, salah niat. Makanya dibantos tuh usolli, tapi tong diucapkan eta ge, apalagi nggak mengganggu orang. Kalaupun diucapkan ngaharewas we, usolli fardhol asri, usolli fardhol zuhur. Nah, ari waktu kitu mah masih boleh bilang gitu ya. Tapi kalau pamitos Allahu Akbar di hati itu nggak boleh. Gentos deui takbirnanya, Pak Allahu Akbar, begitu angkat tangan mengucap Allahu Akbar di hati. Saya berniat sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala jantan makmum atau Nabi jantan imam. Upami bade ku Sunda, upami ku Sunda mah tong diucapkan di hati. Ya. Walaupun diucapkan susah juga. Usolli Allah, usolli Allah, usolli susah. Ya, itu disebutkan dia. Ari keur ngagoreng. Si bapak-bapak masih sapedahan mereka mana mereka masih kitu masjid. Sanes. Itu contoh niat. Jadi jihadun wa niyah. Cik terakhir saya sampaikan, Bu, hoyong 30 juz atau napi juz 30. Hayang juz 30 atau napi 30 juz. Coba ngacung anu hayang 30 juz.
Iya patarosan teh disaksikan ku Allah tong sakarari. Sok hayo. Hoyong ya Allah niat saya hafal Quran 30 juz. Sok naik. Tuh kan gitu. Punten Bu, ieu teh kunaon kurang ilmunya. Pak, niat yuk. Allahumma ya Allah niat hafal Quran 30 juz. Ngangkat tangan. Halo? Hayo niat. Tapi sungguh-sungguh ya niatnya ya. Bukan karena Ustaz Amang, bukan. Allahumma ya Allah nawaitu hifdzal Qur'ani 30 juz'an ya Rabb. Saya Bu bersama-sama ayo. Ya Allah, tahun ini izinkan hamba berniat untuk mulai menghafal Al-Quran 30 juz ya Allah, 30 juz ya Allah, 30 juz ya Allah. Kalau ikhlas belum sampai rumah sudah wafat, niatnya ikhlas benar, saur Allah wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah, ingin hijrah teh tadi niat sareng jihad, ayeuna kantun jihadna. Naon jihadna? Yang pertama saya memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu Bu ya. Masih salah juga. Terus saja berjuang. Bagaimana bisa 30 juz memperbaiki Al-Fatihah aja setahun? Kan waktu makagungan Allah. Sanes gaduh urang, laras. Yang penting saur Allah aya jihad berjuang. Nah, aya kesungguhannya sareng niatna. Kalau sebelum sampai seperti itu sapertos tadi Habib bin Dhamrah kata para sahabat, Habib sudah niat tapi di jalan kabujeng wafat, maka seluruh pahala hijrahnya lengkap sempurna. Bu, mau 30 juz, mau juz 30. Tah ariku ilmu mah geuning wanian ya. Tadi nama ragu-ragu. Juz 30 gimana hese boro-boro 30 juz. Tong kitu. Upami tos niat ka Allah mah tong kitu. Allah sudah mudahkan segalanya. Tadi lamun orang tetiasa merenang melalui murang kali. Kita sedekah mereka yang menghafal Quran, ya Allah. Begitu dia dapat 30 juz, kita pun dapat 30 juz. Ambil di antara mereka satu orang dibayar setiap bulan sampai 30 juz selesai. Berapa Ustaz biaya satu tahunnya? Kata dia, cuma 5 juta. Saya bayar 5 juta buat anak ini. Terus dia menghafal Quran. Begitu selesai menghafal Quran, insya Allah ibu yang membiayai dia pun dapat 30 juz. Tisaha ya tete. Tisaha saur Allah surah An-Nisa ayat. Cekapnya? Cekap? Toh saya dicekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.